ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada siang hari yang berkah ini. Allah kumpulkan kita pada suatu masa, suatu waktu, suatu kesempatan. Yang kesempatan itu tidak akan dua kali lagi. Dan kesempatan itu akan menentukan kebaikan kita, keberkahan hidup kita, akan menentukan keselamatan kita di dunia dan di akhirat, yaitu hari Jumat. Kita laksanakan sholat berjamaah, menandakan bukti bahwa kita masih merasa sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saudaraku sidang Jumat yang berbahagia. Hari ini bulan Muharram, 9 Muharram. Ada peringatan 51 tahun pembakaran Masjid Al-Aqsa. Ini suatu gambaran jelas buat kita umat Islam hari ini di seluruh dunia bahwa sesungguhnya perjuangan kita masih panjang. Kalau kita lihat flashback kisah itu, pada waktu itu 51 tahun yang lalu ada konspirasi besar orang-orang Yahudi membakar Masjid Al-Aqsa, yang kemudian pada akhirnya mereka mau menjajah Masjid Al-Aqsa itu. Mereka melakukan rekayasa membakar Masjid Al-Aqsa keseluruhan sampai tempat Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW terbakar. Sebagian mimbar Masjid Al-Aqsa terbakar. Kemudian mereka buat tuduhan bahwasannya yang melakukan itu adalah turis dari Australia. Malam itu Perdana Menteri tidak bisa tidur sampai pagi. Karena malam itu dia berpikir bahwasanya besok seluruh umat Islam seluruh dunia akan menggonggong menyerang mereka. Ternyata besok paginya tidak ada satu umat Islam yang bergerak, mengatakan kita menghadapi satu umat yang sekarang sedang tidur dan terlelap. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini terjadi? Ini akan menjadi materi singkat kita pada siang hari ini. Antara memburu dunia, mengais rezeki dari Allah, dan menghadapi godaan syaitan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, hadirin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufa qawlil ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fazarhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh-musuh yang terdiri dari jenis setan dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain dengan perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama dengan kebohongan yang mereka ada-adakan. Hadirin, pesan takwa adalah perkara yang diulang-ulang setiap hari Jumat. Pesan takwa adalah rukun hari Jumat. Dan takwa adalah bekal kita menghadapi dunia yang sementara ini dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama-lamanya. Menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Menjauhi yang segala Allah larang ini, hambatannya itu banyak sekali. Sidang Jumat yang berbahagia, menjauhi perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang ini, hambatan pertamanya yang membuat kita itu jauh daripada Allah, membuat kita penghalang kita tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah diri kita sendiri. Nafsu kepingin tidur saja, nafsu ingin makan saja, nafsu kepingin lihat HP saja, nafsu kepingin main gitar saja, nafsu kepingin duduk-duduk saja, nafsu kepingin maunya bicara saja. Seluruh keinginan-keinginan ini adalah diri kita sendiri. Afara'aita idza man ittakhadahu ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama sam'ihi
wa basarihi. Kamu lihat orang-orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan kami menjiarkan mereka itu sesat sesuai dengan pengetahuan ilmu mereka. Jadi hari ini manusia kalau dia duduk saja, tidak mau mentaati perintah Allah, tidak mau memakmurkan masjid-masjid Allah, tidak mau zikir kepada Allah, tidak mau membaca Al-Quran, maka penghalang pertamanya adalah diri dia sendiri, yaitu nafsu dia. Sekarang kita lihat teman-teman, saudara sidang umat berbahagia, berapa banyak anak-anak kita, kaderisasi kita, bahkan orang-orang tua berbetah-betah berjam-jam berpegang di HP. Berapa banyak orang hari ini betah dulu di balai-balai berjam-jam. Bulan Muharram ini titik penentu, kata Rasulullah SAW, syahrullah, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Barang siapa yang bulan Muharram ini dia melakukan kezaliman, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang bulan Muharram ini dia taat kepada Allah, rajin datang ke masjid, dengar pengajian, selalu membaca agama, membaca kitab-kitab Allah, selalu berbuat kebaikan, bermuamalah dengan yang baik, maka seluruh pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin di belakang Allah Subhanahu wa taala, kita ini umatnya Nabi, penerusnya Nabi Muhammad SAW. Maka dengan ayat surat Al-An'am 112 ini kita harus yakin bahwa setan telah diadakan oleh Allah baik dari jenis jin dan manusia untuk selalu menggoda kita. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan ini sebuah sifat. Setan bisa berunsur dari jenis manusia. Manusia punya sifat yang karakternya sifatnya setan. Jadi siapa saja yang menghalangi manusia dari syariat-syariat Allah, merayu manusia untuk tidak boleh taat kepada Allah, mengajak manusia untuk melanggar perintah-perintah Allah, dia telah punya sifat setan yang ada di dalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis-shalat. Perintahkan kamu untuk tegakkan sholat ini. Kerjakan ini sholat ini. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki kepadamu wahai manusia. Nahnu narzuquka. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu itu. Wal akibatu littaqwa. Dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa saja, yang menjalankan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Hari ini seolah-olah kita ragu bahwa Allah tidak memberi rezeki kepada kita, sehingga kita sibuk tungkus-tungkus dunia ini sampai kita lupa kepada yang menciptakan ruh kita, yang menciptakan kaki kita, yang menciptakan tangan kita, yang menciptakan seluruh persendian dalam tubuh kita. Kita lupa pada Dia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan awalan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, warka'u wasjudu fa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, warka'u, rukulah kamu, sujudlah kamu, ibadahlah kamu, fa'budu rabbakum, kepada Tuhanmu itu, waf'alu khairala allakum turhamun, agar kamu beruntung. Ayat ini menjadi dalil kita bagi orang-orang yang mengatakan kami gak usah sholat, gak apa-apa, kami diam saja sudah sholat, kami berdiri sholat, duduk sholat. Dengan satu ayat ini telah membantah argumentasi mereka, karena dalam ayat itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu warka'u wasjudu, rukulah, sujudlah kamu. Semua orang berakal yakin bahwa ruku dan sujud itu ada gerakan. Jadi kalau orang hari ini mengatakan kami sholat cukup ingat saja, maka batal dengan ayat ini. Ini hikmah pertama. Hikmah kedua, orang-orang yang selalu ruku dan sujud, dalam pandangan Allah dia adalah orang beriman. Jadi kalau hari ini bapak kita, om kita, anghua kita, ipar kita, eja kita, siapa saja yang tidak sholat dengan ruku dan sujud, maka dia bukan beriman di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati saudara. Maka oleh sebab itu Ibrahim bin Adham menyimpulkan ada 10 perkara yang membuat manusia ini selamat.
Ini sebagai simpulan dari khotbah singkat kita pada siang hari ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Yang pertama, beliau mengatakan manusia dalam hidup ini harus bermakrifatullah, harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatul Rasul, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus mengenal Nabi. Jadi kalau orang tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupannya tidak lagi kehidupan cara Nabi. Dia kehidupan yang mengikuti kehidupan jahil. Dalam Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kehidupan kita. Alex Lawson, penulis kenamaan Prancis, beliau menulis sebuah buku, judul bukunya adalah Kehidupan Muhammad. Al-Quran itu adalah ayat-ayat balaghah, pencatat akhlak, dan seluruh penemuan-penemuan mutakhir hari ini, baik dari embriologi, pertemuan sains modern, tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran-ajaran syariat Islam. Tidak seperti kita yang berusaha memasukkan ajaran keyakinan kita ke dalam ilmu sains dan modern, tidak akan pernah ketemu. Maka untuk menjauhkan umat Islam, maka jauhkan mereka dari Al-Quran. Allah Akbar. Ini yang mengatakan ini penulis kenamaan Prancis, orang orientalis, dengan judul tulisannya Kehidupan Muhammad. Yang keempat adalah kenali surga. Tahu kenikmatan-kenikmatan surga sehingga kita rindu, ya Allah, kalau saya mati nanti ternyata surganya kenikmatannya begini. Yang kelima, kenalilah neraka. Kita ini dibatasi dengan kematian. Sekarang lihat, paling tua ini orang tua bersyukur dengan Ahmad El-Tari. Mungkin masuk 60 tahun lebih. Paling muda mungkin anak-anak sekarang yang 45 tahun sekarang yang hadir hari ini. Kita tidak tahu kapan ini mati. Setiap kematian kamu jadikan pembelajaran. Hadirin saudaraku, jemaah masjid Al-Fatah dan juga Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada siang hari ini ditemani anak-anak MTS. Semoga adik-adik setiap hari Jumat ayo lebih cepat dari awal kita datang ke sini. Saya yakinkan pada diri saya dan semoga antum-antum sekalian yakin bahwa setiap langkah ini barangkali kaki ini kita sedang menuju ke kamu muda membangun masjid di mana saja berada. Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين